Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Yang seharusnya mengawal rencana strategisnya Jokowi. Satu, Johnny G. Plate yang mengawal rencana membangun ekonomi digital, malah BTS-nya dikorupsi. Dan juga yang Syahrul Yassin Limpo yang harusnya mengawal kedaulatan pangan, malah korupsi. Akhirnya membuat nama Nasdem jadi hancur berantakan. Buat saya inilah permasalahan besar ketika konsep demokrasi jadi ajang bagi-bagi kursi atau jabatan. Partai yang mendukung pemenang mendapat jatah kursi menteri. Tapi yang dipilih partai bukannya orang profesional dan jujur, melainkan orang yang memang niatnya korupsi sejak awal. Rekam jejak orang yang jadi menteri tidak dipersoalkan karena itu adalah permintaan dari partai koalisi. Di pemerintahan Jokowi ini sudah berapa menteri yang terlibat korupsi? Dan kemarin dari Golkar, Menpora Dito Aryo Tejo yang baru berumur 33 tahun dan selalu dipuji oleh banyak orang sebagai menteri muda yang punya prestasi cemerlang. Sedang diperiksa juga karena namanya disebut di pengadilan menerima uang korupsi BTS sebesar 27 miliar rupiah. Karena itulah ketika banyak partai kumpul di tempatnya Prabowo, saya juga bukan orang yang senang. Karena di sana pasti juga sedang merencanakan bagi-bagi kursi kalau mereka menang. Dan budaya menteri tertangkap di zaman Jokowi akan kembali terulang. Karena sistem pencegahan di KPK dan hukuman buat koruptor itu masih ringan. Yang bikin subur lahan korupsi di pemerintahan. Belum ada sebuah rencana besar untuk pemberantasan korupsi dengan sistem yang menakutkan. Hukuman masih terbilang ringan dan biasanya penjaranya juga nyaman. Beda sama maling ayam yang harus tidur berjubel di dalam penjara yang sempit dan panas. Nasdem pastilah pusing sekarang. Sudah partainya diobok-obok. Aliran dana yang dibutuhkan terutama untuk menggerakkan mesin menjelang Pilpres ini jadi hilang. Menteri Pertaniannya juga hilang. Atau memang sengaja disembunyikan. Katanya sih sedang di Spanyol dan tiba-tiba ditelepon sinyalnya hilang. KPK juga sih, kenapa gerbeknya nggak pas simentan itu ketika ada di Indonesia? Jadinya repot kan, karena harus menunggu kepulangannya dulu ke Indonesia baru bisa ditangkap. Dan jangan-jangan baru ketangkap ketika Pilpres sudah usai, jadi tidak akan mempengaruhi suara Nasdem yang sedang berjuang supaya Anies menang. Semoga ini jadi pembelajaran keras buat pemerintahan mendatang. Menteri yang dipilih nanti harus yang benar-benar profesional, bukan karena bagi-bagi jabatan atau itu permintaan partai. Apalagi di proyek-proyek strategis yang dibuat dengan tujuan nasib bangsa ini ke depan. Seperti food estate dan BTS untuk ekonomi digital. Itu harus benar-benar melibatkan orang yang profesional. Oh iya, bagaimana dengan pembelian pesawat bekas di Kementerian Pertahanan? Apakah dikawal juga oleh KPK atau Kejaksaan? Atau dibiarkan karena menterinya calon presiden yang bisa jadi akan berkuasa? Di tengah pembangunan yang sedang kencang-kencangnya, masih banyak badut-badut yang rakus akan uang dan mengincar jabatan hanya karena ingin menjadikan dirinya lebih kaya dari yang sebelumnya. Entah mau diapakan uang yang akan mereka kumpulkan. Toh nanti juga mati yang dibawa hanya kain kafan. Sudahlah, mending kita ngopi dulu sambil pegang kepala. Pusing. Dekat Pilpres ada aja akrobatik politik yang gila-gilaan. Seruput dulu kopinya kawan. Teman-teman dan Bapak Ibu semua, demikian cuplikan videonya dan memang beberapa hari yang lalu sampai hari ini pun ramai sekali ya pembahasan terkait dengan dugaan korupsi yang dilakukan oleh salah satu menteri di kabinetnya Bapak Presiden Jokowi. Lalu kemudian dalam pemberitaan yang lain juga diuraikan bahwa Menteri Jokowi kembali terseret kasus korupsi. Adakah solusi untuk menghentikan tren ini? Jadi Bapak Ibu semua, sebenarnya kalau kita bicara mengenai kasus korupsi di bangsa kita di Indonesia, dan umumnya orang-orang yang kemudian melakukan tindakan korupsi adalah mereka yang punya jabatan, mereka yang punya wewenang, yang seharusnya
yang mereka ini adalah orang-orang ya, pihak-pihak yang mesti berada di garda terdepan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, tetapi justru ya orang-orang yang kemudian melakukan tindakan korupsi ini malah ya lebih mementingkan memikirkan dirinya sendiri. Padahal dari segi aspek finansial ya, saya lihat orang-orang yang kemudian punya jabatan di negeri ini yang pada akhirnya terjerat dengan kasus korupsi adalah orang-orang yang dari aspek finansial adalah orang-orang yang hidupnya berkecukupan, bahkan lebih dari berkecukupan. Tapi kenapa kemudian mereka melakukan tindakan korupsi? Ya faktornya macam-macam ya. Kalau saya perhatikan dalam beberapa pemberitaan ada yang menyebutnya adalah karena keserakahan dan segala macam. Tetapi yang pasti ini satu tindakan yang seharusnya ya mereka ini peduli terhadap kesejahteraan rakyat karena masih banyak masyarakat, masih banyak warga yang membutuhkan uluran tangan dari pemerintah, membutuhkan bantuan, pertolongan dan segala macamnya. Tetapi kenapa kemudian mereka malah melakukan tindakan korupsi yang hanya akan menguntungkan dirinya sendiri ataupun pihak-pihak yang terkait dengan itu. Lalu kemudian Bapak Ibu semua, selain daripada pemberitaan itu, geger korupsi di Kementan ya, jurus menghilang ya Syahrul Yassin Limpo dan dugaan katanya dugaan pemerasan ya. Itu memang teman-teman dan Bapak Ibu semua beberapa waktu belakangan opini yang kemudian berkembang cukup ini ya, cukup ramai menarik perhatian masyarakat ya. Lalu kemudian inilah harta kekayaan Syahrul Yassin Limpo yang dituding korupsi, miliki belasan bidang tanah hingga mobil mewah katanya. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Ya, ini memang berarti di sini kan dikatakan yang dituding korupsi ya, berarti masih berada pada posisi asas praduga tak bersalah ya, berarti masih dalam kategori dugaan ya, dugaan korupsi. Jadi itu dia teman-teman ya. Dan memang di sini dikatakan bahwa beliau ini yang Menteri Jokowi ini yang memiliki belasan bidang tanah hingga mobil mewah. Lalu kemudian Syahrul Yassin Limpo ajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Nah ini menarik Bapak Ibu semua ya. Ini kayaknya dari beberapa bulan lalu ya, ketika ada tindakan ataupun kemudian ketika ada orang yang terjerat korupsi, kayaknya ya setahu saya dan seingat saya baru kali ini ya yang kemudian ada lagi ya, mungkin sebelum-sebelumnya pernah ada tapi setelah sekian lama kayaknya ya ini menarik Bapak Ibu ya, karena di sini dikatakan ya Syahrul Yassin Limpo ajukan permohonan perlindungan ke LPSK ya. Itu dia Bapak Ibu ya, apa yang kemudian menjadi motifnya, bagaimana ini semua bisa diungkap ya, nanti kita lihat saja perkembangannya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian kasus pemerasan Syahrul Yassin Limpo naik ke penyidikan katanya ya. Lalu kemudian dalam pemberitaan yang lain juga dikabarkan bahwa polisi yang mengumpulkan bukti dugaan pemerasan pimpinan ya KPK ke SYL katanya Syahrul Yassin Limpo. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi memang ini ada banyak dinamika terkait dengan hal seperti ini, tapi ya semoga Bapak Presiden Jokowi ya kemudian bisa nanti ya melihat kabinet sekarang ini, karena beberapa hari yang lalu juga Bapak Ibu ya, sebelumnya seperti yang tadi juga sempat ya diuraikan oleh Mas Denny Sregar, itu sebelumnya ada juga ya satu menteri ya kalau nggak salah di Menkominfo ya, itu siapa tuh Pak Joni G Plate ya yang kemudian juga terjerat dengan kasus korupsi yang mengenai BTS. Waduh Bapak Ibu semua, memang ini ramai sekali ya. Lalu kalau kita perhatikan lagi sebelum-sebelumnya ya, di masa-masa sebelumnya di kabinetnya Pak Jokowi juga ada yang terjerat dengan kasus korupsi. Kemudian juga dikabarkan bahwa mentan Syahrul digoyang isu korupsi. Surya Paloh hormati asas praduga tak bersalah. Jadi itu adalah salah satu komentar dari Pak Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Ibu ya teman-teman semuanya. Lalu kemudian dalam pemberitaan yang lain juga dikabarkan bahwa 5 pernyataan Ketum Nasdem Surya Paloh soal kasus yang jerat kadernya Syahrul Yassin Limpo. Jadi memang Bapak Ibu mengenai hal ini ya tidak hanya ramai diperbincangkan di ruang publik di tengah-tengah masyarakat, tetapi juga ini sudah ramai sekali diperbincangkan di kalangan ya para pemimpin partai ya, termasuk diantaranya adalah Pak Surya Paloh, dan juga sudah banyak komentar-komentar ya terkait dengan Pak siapa namanya ini ya, Pak mentan dari Pak Jokowi ini yang kemudian dibahas bagaimana dengan kasusnya segala macamnya kelanjutannya dan seterusnya ya, terutama mengenai adanya isu siapa yang nantinya bakal menggantikan ataukah bagaimana ya, kita akan nantikan terus memang perkembangannya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian tidak hanya itu, juga ada penjelasan terkait dengan Surya Paloh minta mentan SYL serahkan surat pengunduran diri. Nah ini ya Bapak Ibu ya, dikabarkan di situ bahwa ya Surya Paloh minta SYL menyerahkan surat pengunduran diri. Lalu kemudian juga diuraikan mengenai Syahrul mundur dari mentan ya, Syahrul mundur jadi mentan. Surya Paloh pesan ke SYL yang terjerat isu korupsi jangan lari. Jadi Pak Surya Paloh berpesan agar situasi ini dihadapi ya.
Nah, memang Bapak Ibu semua, sejauh ini kan belum ada keputusan ya. Sejauh ini tadi saya juga cari-cari apakah sudah ada apa namanya ya, keputusan bahwa memang ini tersangka korupsi ataukah bagaimana. Tetapi ya, sebagaimana tadi dikomentari oleh Pak Surya Paloh, kata beliau ya, hormati asas praduga tak bersalah. Berarti sejauh ini ya diduga ya, karena belum ada keputusan ya, belum ada apa namanya, statusnya tersangka atau bagaimana, belum ada beritanya saya lihat Bapak Ibu. Tetapi ya berarti ini masih dalam posisi praduga tak bersalah ataupun diduga ya, diduga melakukan tindakan korupsi. Ya, siapa yang nantinya bakalan menggantikan beliau sebagai mentan ya, kita serahkan itu ya, karena memang itu adalah hak prerogatif dari Bapak Presiden Jokowi. Dan semoga ini menjadi satu pembelajaran, dan semoga nanti penggantinya kalau ada adalah orang yang benar-benar peduli terhadap rakyat, terhadap masyarakat.